Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restun Nurul Amalia M. Aziz dengan NIM H1A1222103. Saya berasal dari kelas A jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran internasional. Di bagian masalah dan tantangan dalam neraca pembayaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih neraca pembayaran internasional itu. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Selanjutnya kita masuk di masalah dan tantangan dalam neraca pembayaran. Di sini saya hanya menjelaskan dua. Yang pertama, defisit neraca berjalan. Yang kedua, tekanan pada neraca modal. Yang pertama, defisit neraca berjalan. Defisit neraca berjalan merupakan salah satu tantangan utama dalam neraca pembayaran yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini terjadi ketika nilai impor barang dan jasa suatu negara melebihi nilai ekspornya secara berkelanjutan, menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi berjalan. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama untuk barang modal dan bahan baku industri, menjadi faktor signifikan penyebab defisit. Banyak industri dalam negeri masih membutuhkan komponen dan material dari luar negeri untuk proses produksi mereka. Situasi ini menciptakan kebutuhan devisa yang besar untuk membiayai impor tersebut. Sementara itu, kinerja ekspor belum mampu mengimbangi nilai impor karena berbagai kendala, daya saing produk maupun efisiensi produksi. Struktur ekspor yang masih juga mendominasi komoditas primer dengan nilai tambah rendah juga membatasi perolehan devisa. Beban pembayaran jasa luar negeri turut memberikan tekanan pada neraca berjalan. Biaya freight, asuransi, dan jasa transportasi internasional yang sebagian besar masih dikuasai perusahaan asing mengakibatkan arus keluar devisa yang signifikan. Ditambah lagi dengan pembayaran royalti, lisensi, dan jasa konsultan asing yang menambah beban defisit. Contohnya, pada tahun 2018, neraca berjalan Indonesia mengalami defisit sebesar 30,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,98% dari produk domestik bruto. Upaya Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia yaitu melakukan manajemen nilai tukar. Kedua, pengelolaan likuiditas. Ketiga, koordinasi dengan pemerintah dan pengendalian impor. Keempat, mendorong investasi asing langsung. Kedua, tekanan pada neraca modal. Tekanan pada neraca modal merupakan tantangan penting dalam neraca pembayaran yang mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Neraca modal mencerminkan arus masuk dan keluar modal, baik dalam maupun investasi langsung, investasi portofolio maupun pinjaman luar negeri. Ketergantungan yang tinggi pada modal asing jangka pendek dan hard money menjadi salah satu sumber kerentanan utama. Modal jenis ini sangat sensitif terhadap perubahan sentimen pasar dan kondisi global. Ketika terjadi gejolak ekonomi dan ketidakpastian politik, investor dapat dengan cepat menarik modalnya, menciptakan tekanan besar pada nilai tukar dan stabilitas keuangan. Beban pembayaran utang luar negeri yang tinggi juga memberikan tekanan signifikan pada neraca modal. Pembayaran pokok dan bunga utang membutuhkan devisa dalam jumlah besar secara berkala. Jika tidak dikelola dengan baik, beban utang ini dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Risiko bertambah ketika utang didominasi dalam mata uang asing karena depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan beban pembayaran. Contohnya di Indonesia pada tahun 2018 juga pada saat perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Indonesia mengalami tekanan berat pada neraca modal akibat meningkatnya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pada periode tersebut terjadi arus modal keluar sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat dari pasar keuangan Indonesia. Rupiah mengalami pelemahan signifikan hingga menembus level 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2020 juga pada saat pandemi COVID-19,
Indonesia mengalami tekanan neraca modal yang sangat berat. Investor asing menarik dana mereka secara besar-besaran dari pasar obligasi dan saham Indonesia dalam waktu singkat. Terjadi capital outflow sebesar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 1 2020. Indeks harga saham gabungan anjlok hingga 30% dan nilai rupiah sempat melemah ke level 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah dan Bank Indonesia terus mengembangkan berbagai instrumen untuk mengelola risiko tekanan neraca modal, termasuk penguatan cadangan devisa, pengembangan pasar, dan peningkatan koordinasi kebijakan fiskal moneter. Pemerintah Indonesia juga fokus pada perbaikan struktural seperti peningkatan produktivitas, pengembangan industri impor, dan penguatan sektor ekspor untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan neraca modal di masa depan. Itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.